Halo Sobat Branusa, untuk kali ini saya tidak akan menanyakan kabar Anda. Tapi untuk khusus hari ini, saya akan menanyakan tentang apakah cinta Anda baik-baik saja. Nah, menyambung dari video yang kemarin, kita akan melanjutkan diskusi kita nih tentang cinta beda agama. Dan kali ini kita kedatangan salah satu tokoh yang sangat luar biasa. Kalau saya bilang, I was amazed at him. Ya, jadi seperti apakah diskusi kita hari ini? Stay tune on Branusa. Oke, Sobat Branusa, kita akan mulai langsung diskusi kita dengan salah satu tokoh yang tadi sudah kita sebutkan di depan. Siapa dia? Oke, kita langsung kenalan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan ini salah satu adat yang harus kita jaga ya, sebagai salah satu warga nasional Indonesia. Sebagai warga Indonesia, karena kalau dalam istilah Muslim itu ada yang namanya taklim. Taklim itu menghormati yang lebih tua. Jadi langsung saja kita kenalan sama siapa sih beliau? Oke, Assalamualaikum Abah kembali. Saya salam lagi nih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikenalkan secara ringan nih Abah. Abah siapa? Namanya, alamatnya, dan kegiatan reguler setiap harinya seperti apa? Oh iya, terima kasih Mas Agus sudah memberikan waktu kepada saya untuk bisa hadir di tempat yang sangat istimewa, sangat bermanfaat, khususnya di SMK Bina Nusantara. Saya akan kenalkan diri saya atas nama Sujarwadi SHI. SHI itu Sarjana Hukum Islam. Masya Allah, luar biasa nih Sobat. Yuk kita lanjut lagi Bah. Tapi saya lebih senang dipanggil sapaan. Kalau di rumah saya sering dipanggil Mbah Jarwo, itu nama familiar saya, karena masyarakat sudah mendarah mendaging, nyaman memanggil dengan nama saya. Kalau di Binusa, ada yang memanggil Pak Jarwo, ada yang panggil Abah Jarwo, yang penting panggilan itu tidak menyakiti hati saya, gitu aja. Karena saya itu senang dipanggil dengan cara mereka, yang penting mereka tuh senang. Itu akan menumbuhkan rasa cinta buat saya untuk mereka. Oh, berarti senang dulu baru cinta gitu Pak ya? Oke. Nah, itu harus kita bangun dari rasa senang dulu, bukan cinta dulu. Cinta itu belakangan itu. Berarti sedikit bukan tidak mungkin, tapi sulit ya Bah, ketika kalau kita tidak senang, nggak mungkin lah kita cinta. Seperti itu. Oke. Karena harus ada pondasi terlebih dahulu, Mas. Oh, berarti pondasi dari rasa cinta itu senang terlebih dahulu ya Bah ya? Oke. Simpatik lah kan itu. Hanya panggilan saja sudah menarik perhatian. Apalagi selanjutnya kan gitu Mas. Oh, berarti seperti iklan itu, Bah. Ada moto seperti ini, kesan pertama begitu menggoda. Apakah termasuk seperti itu, Bah? Ya, salah satu. Oh, iya. Itu cara kita bagian untuk menarik perhatian mereka untuk kita. Ya kan? Jadi sekitar kita ini bagaimana kita hidupnya dengan rasa cinta untuk kita. Masya Allah. Ya kan? Nah, ini loh. Terus berikutnya saya bertempat tinggal di Semarang, asli kelahiran kota ya anak kota lah itulah, atau orang kota lah kan gitu. Nah, ini bicaranya anak kota agak-agak nyindir nih Sobat nih, karena saya anak kabupaten ini. Tapi nggak apa-apa, oke lanjut Pak. Nggak masalah. Itu mau kabupaten mau kota tidak, itu bagi saya tidak ada masalah gitu. Karena apa? Yang kita lihat bukan kelahirannya, tapi kemampuannya. Ya kan, kemampuan orang itu kan, ya nuwun sewu, karena saya lahir dari kota ya, otomatis saya juga menyampaikan kota kelahiran saya. Itu juga sebagai bentuk cinta saya terhadap kota saya. Hubul waton minal iman ya itu. Cinta terhadap tanah kelahiran lah kan gitu Mas Agil. Oke, Sobat Binusa, tadi udah denger sedikit bahasa Arab ya. Berarti emang kita mengundang tamu ini nggak salah nih. Oke, Abah, boleh tahu nih, boleh diceritain tentang kegiatan sehari-hari reguler. Kalau kita bahasanya mungkin kerjanya di mana gitu. Ya, saya ini alhamdulillah sudah kurang lebih 13 tahun mengabdi di SMK swasta.
Tapi saya nggak mau mengatakan SMK swasta. Kalau yang lain dikatakan SMK negeri, saya mengatakannya sekolah atau SMK luar negeri. Kalau swasta itu hal yang biasa. Oh swasta. Tapi kok luar negeri kan orang pemikirannya, keren juga ya. SMK luar negeri gitu loh. Ada alasan khusus bah kenapa Abah lebih suka mengatakan itu sekolah luar negeri? Karena perbedaan saja antara negeri dan luar negeri. Ya kan nggak salah kalau kita mengatakan kayak gitu. Sebagai daya tarik juga. Kalau ada daya tarik, nanti akan muncul cinta juga. Iya, secara logika sekolah yang tidak negeri itu berarti luar negeri. Oke. Apa namanya itu kebalikannya saja kan ya. Ya, di SMK Bina Nusantara ya, Abah ya. Mengajar apa, Abah? Alhamdulillah saya mengajar mapel yang sesuai dengan apa yang dulu saya waktu kuliah, yaitu pendidikan agama Islam. Kebetulan di kurikulum Merdeka kan ada tambahan ditambah budi pekerti. Oh, berarti ada tanggung jawab lebih dong? Iya dong, itu ada tanggung jawab moral juga. Karena anak-anak sekarang ini kan tidak cukup mendapatkan intelektual, akan tetapi juga spiritual dan juga akhlak adab, karena hampir punah akhlak dan adab ini. Kalau cukup pinter saja, buat apa? Rasulullah tidak mau. Kalau pinter semuanya pasti pinter, baca saja paham pinter. Tapi pinter yang seperti apa gitu? Banyak orang pinter, tapi minteri orang kan itu loh. Oke, ini menarik Abah nih tentang penurunan kualitas budi pekerti dari anak-anak. Nah, kita akan sesuaikan dengan tema hari ini, Abah. Tadi lupa Mas Agus tentang kegiatan saya tidak hanya di SMK Bina Nusantara saya sebagai pendidik, pengajar tidak, tapi di masyarakat saya sudah sejak tahun 98 saya sudah terjun di masyarakat. Mau tidak mau saya harus menebarkan ilmu yang saya dapatkan di pondok pesantren. Masya Allah. Oh, Abah sempat mondok juga? Ya lah. Oh, di pondok mana, Abah? Saya mondok di daerah Demak, tepatnya di daerah Meranggen ya. Pondok pesantren Tahfidzul Quran Asy-Syarifah. Disitulah aku dikenalkan bermacam-macam ilmu agama, ilmu adab, ilmu alat, dan ilmu apapun lah yang saya dapatkan. Berangkat dari situlah aku tumbuh menjadi seperti ini. Itu bukan karena saya dikatakan saya hebat, saya pintar, saya cerdas, tidak. Tapi guru saya yang menuntun saya bisa seperti ini. Saya bukan apa-apa. Laulal murabi ma'aruf tu robbi. Kalau bukan karena murabi, pendidik, aku tidak akan pernah mengenal Tuhanku. Oke, menarik. Ya, makanya guru saya itu mengenalkan rasa cinta terhadap ilahiyah, terhadap Sang Pencipta. Oke, boleh diulangi Abah tadi di mana pondoknya di Demak ya? Di Demak. Oke, mungkin ini jadi salah satu informasi untuk Sobat Brenusa bahwasanya memang selain pondok-pondok yang terkenal ada di Jawa Timur ya, Abah ya? Seperti Tebu Ireng gitu ya? Tebu Ireng. Ada satu wilayah itu di dekat Kabupaten Kota Semarang, tepatnya di sebelah selatan kalau nggak salah, ya selatan kalau nggak timur itu, agak selatan tapi agak timur gitu. Itu adalah ada salah satu wilayah namanya Demak, dan itu terkenal dengan Kota Wali, Abah ya? Ya, Kota Wali. Nah, di situ mungkin bisa jadi referensi Sobat Brenusa sekalian, apalagi untuk para orang tua mungkin yang nonton video ini, bisa lah anaknya dititipkan ke situ ya, Bah ya, untuk memperdalam ilmu, bukan hanya ilmu agama seperti yang udah disampaikan Abah tadi, ada ilmu adab, bahkan tadi ada ilmu cinta loh yang ditularkan di situ. Oke, Abah, berangkat dari basic pondok pesantren, setelah itu melanjutkan ke kuliah yang juga hukum Islam gitu. Apakah Abah juga aktif menjadi apa istilahnya dai? Ya, dai atau salah satunya Mas Agus. Tetapi ini bukan profesi, karena ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab seorang santri apabila sudah terjun di masyarakat, mau tidak mau mereka yang membutuhkan
saya atau dai-dai yang lain atau penceramah yang lain, tidak ada salahnya kita melayani mereka. Saya tuh lebih baik melayani daripada dilayani. Kan ada kan orang yang ingin dilayani, ya kan tidak mau melayani. Kenapa saya inginnya melayani? Saya memberikan contoh, memberikan uswah, biar mereka itu ternyata tidak semuanya ustadz, ya kan? Yang ingin dilayani, tapi juga harus melayani. Pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan terhadap umat. Itulah. Karena apa? Karena rasa cinta. Kalau nggak cinta kan nggak mungkin kan itu. Ya, we got the point, Sobat Minusa. We've got the point. Ujung-ujungnya tadi yang disampaikan Abah adalah love, cinta itu tadi. Oke, Abah, kita masuk ke diskusi inti nih, Abah. Kalau kemarin kita sudah diskusi dari perspektif teman agama kita yang lain, Mbak. Yeah. Dari teman kita Kristen ya. Jadi memang ada beberapa hal yang kita notice, barangkali memang nanti khusus untuk edisi ini, Sobat Brainnusa yang beragama Muslim, kita akan cari referensi, kita akan cari petunjuk dari orang yang benar-benar, dari tokoh yang benar-benar ahli di bidangnya. Selain beliau itu basicnya memang sudah dari pondok pesantren, kuliahnya di hukum agama Islam, mengajarnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, Abah, kalau menurut Abah, ya, cinta ya, Abah ya, karena ada yang memaknai bahwa cinta itu luas, ya, tapi kita akan kerucutkan itu, Abah. Cinta dalam hal yang berbau, yang bertemakan cinta lawan jenis, gitu. Nah, dari pengertian itu, bolehlah Abah jelasin dulu cinta secara universal, nggak apa-apa. Cinta itu apa, Abah, menurut perspektifnya Abah? Kalau menurut saya, cinta itu adalah dorongan dari hati yang paling dalam. Orang lain tidak akan tahu tentang cinta itu apa. Okay. Seperti tadi di awal, kenapa kita harus senang? Sebagai rasa simpatis untuk mewujudkan rasa cinta. Walaupun cinta bukan berarti memiliki, tapi cinta bisa menguasai. Tunggu, Abah, cinta nggak harus memiliki. Sakit, Bah, kayak gitu. Misal nih ketika kita suka dengan sesuatu, bukan suka tapi cinta, tapi kalau nggak harus memiliki itu kan. Dalam arti gini, Mas Agus. Yeah. Kenapa? Bukan berarti memiliki. Endingnya adalah di akhir daripada cinta itu. Berlanjut atau tidak. Oke. Ya kan? Maka saya mengatakan bahwa cinta bukan berarti memiliki atau tidak memiliki. Ya kan? Dilihat dulu. Ya. Banyak sih orang ya sudah membangun cinta. Tapi endingnya sudah nggak ada cinta. Berarti nggak memiliki kan gitu, Mas Agus? Memiliki jiwanya, memiliki raganya tapi tidak memiliki jiwa dan hatinya. Iya. Sama aja ya, Pak ya? Iya. Oke. Banyak itu cinta-cinta palsu, cinta-cinta bohong. Karena apa? Endingnya dia membohongi dalam atas nama cinta. Inilah yang menjadikan cinta itu rusak. Karena di dalam cinta harusnya suci, tapi ada kotoran-kotoran yang tidak bertanggung jawab. Itulah yang menjadikan banyak orang mengatakan, tidak akan mengenal cinta. Itu salah. Yang tidak dikenal bukan cintanya, tapi orang yang melakukan cinta belum benar. Itu. Berarti cinta itu memang dari sananya suci, Abah ya? Ya. Kita semua setuju bahwa cinta itu benar-benar anugerah yang istimewa dari Tuhan gitu. Oke, karena segmentasinya itu kita agak ke anak muda nih, Abah nih. Kita akan mulai dari pacaran, Abah. Oh iya. Iya. Kalau dari perspektif Islam sendiri, adakah yang namanya pacaran, Abah? Dilarang, boleh, tergantung konteksnya, atau pacaran nggak boleh? Itu gimana? Ini kan karena istilah, Mas Agus. Oh iya. Sebenarnya kan bukannya Islam tuh melarang, tidak. Hanya beda istilah. Karena terus mengklaim bahwa pacaran itu haram. Karena dia ada mengklaim bahwa pacaran itu haram, ya. Dia bisa mengatakan pacaran ini sisi haram atau tidak boleh karena nggak bener, atau percintanya nggak bener, pacarannya nggak bener. Kalau sekali lagi bener, ya nggak ada masalah.
Akhirnya kan banyak orang pacaran tuh nggak benar. Sudah dinilai sudut pandangnya jelek. Oh gitu. Karena mengalihkan ta'aruf. Ta'aruf. Itu kalau di apa? Di Islam atau yang sedikit bahasa tuh ta'aruf. Sebenarnya sama kok. Ta'aruf kan artinya pengenalan atau perkenalan. Pengenalan. Kan? Pengenalan diri kepada orang yang diajak kenalan kan, otomatis tanpa ta'aruf dulu kita tidak akan pernah bisa mendekat kepada orang yang kita ajak kenalan gitu loh Mas Agus. Tak kenal maka tak sayang, Mbah. Ya. Berarti itulah konsep awal dari ta'aruf itu tadi, berarti. Oh. Jadi yang namanya ta'aruf bebas, pacaran bebas. Berarti bukan yang salah, tapi yang kurang tepat itu ketika kita ganti istilah berarti sekarang, Abah ya. Oke, Sobat Binusa, berarti kita sekarang mulai beralih nih bahasanya. Kalau dalam perspektif Islam itu ada kok pacaran, ada. Cuman lebih ke ta'aruf gitu ya, Abah, atau masa pengenalan itu tadi. Oke, Abah, kasih tahu dong, Abah, bagaimana sih ta'aruf yang baik itu untuk sobat-sobat kita yang masih muda itu. Yang namanya kita mau ta'aruf kan harapannya, keinginannya menikah lah. Kita bisa membina rumah tangga yang baik gitu. Nah, bagaimana Islam sendiri menjaga koridor ta'aruf itu agar dikatakan bahwa ta'aruf itu berkah atau ta'aruf itu bermanfaat untuk kedua belah pihak, baik perempuan ataupun laki-laki. Jadi kalau menurut Islam, ya, menurut agama saya, ya, yang penting tidak diselewengkan Mas Agus. Kalau kita berbicara tentang ta'aruf, kita akan mengenal, ya. Mengenal tidak harus terlalu dalam. Yang menjadi jelek adalah terlalu dalam, terlalu menguasai, belum ada hak apapun, ya kan? Bahkan sampai dia lupa, dalam ta'aruf itu lupa. Dalam arti dia terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal-hal yang negatif. Karena manusia kan dianugerahi dua, Mas. Satu akal, dua nafsu. Oke. Enggak, nun sewu. Karena gini, kalau mereka mengatasnamakan pacaran, tapi dia bisa menjaga koridor dalam arti bisa menjaga adab, menjaga akhlak, ya, dalam ucapan, perbuatan, pergaulan, saya kira aman kok. Tapi yang satu, katakanlah kalau ta'aruf benar-benar dijalankan secara benar, juga sama nilainya, nggak ada bedanya. Ini baik, pacaran baik karena sesuai dengan koridor syariat yang benar, tidak tidak merugikan di salah satu pihak. Sama, hampir hasilnya sama, cuman beda istilah saja. Tapi kalau yang ta'aruf ini ternyata dia tidak paham. Dia tidak paham tentang ta'aruf yang benar, ya juga akan rusak. Nama ta'aruf juga akan hancur. Bisa berbalik juga, kembali ke pelakunya gitu. Istilah penting, tapi yang penting bagaimana caranya kita, kalau misal untuk sobat-sobat itu yang sedang mendalami atau mengimplementasikan, berarti kita setuju bahwa yang istilah penting, yang paling penting adalah implementasinya, bagaimana caranya kita melaksanakan gitu, Abah. Dan saya tertarik dengan satu hal tadi, Abah, ketika Abah bilang bahwa menyesuaikan saja. Karena yang namanya ta'aruf itu kan pengenalan dan itu tidak terlalu dalam. Nah, saya cenderung menyimpulkannya seperti ini, Abah. Jadi mungkin dalam perspektif Islam, khususnya untuk ta'aruf ini, janganlah kamu berbuat sesuatu yang melebihi batas gitu. Ada batas koridornya gitu. Jadi ya wajar lah sobat, ketika kamu cuma ingin mengenal seseorang, ya nggak usah perlu dibeliin baju gitu kan, enggak ya, karena itu fenomena itu yang sekarang, Abah. Itu nggak apa-apa. Itu memang sebagai bentuk rasa ketertarikan orang yang dicintai. Tapi jangan sampai salah. Orang mengasihi itu karena apa? Ya kan? Karena benar-benar dia ingin menjaga cintanya dengan cara mengasihi, atau dia ingin mengasihi tapi nanti mau minta timbal balik hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu juga sering terjadi. Makanya saya sering menyampaikan kepada anak-anak, khususnya kaula muda lah, ya kan? Jangan mudah menerima sesuatu kepada orang yang ingin cinta dengan kamu. Jangan
jangan-jangan nanti ada apanya gitu. Karena apa? Sering terjadi setelah dia berjalan beberapa tahun, bertaaruf beberapa tahun, berpacaran beberapa tahun, akhirnya dan endingnya dia merasa menyesal. Kenapa dulu aku kasih-kasih terus, ternyata aku tidak bisa mencapai tujuan daripada orang yang aku cintai untuk membalas cinta kepada aku. Karena cintanya nggak tulus, karena materi. Terkenal kan? Dikatakan cewek materi. Sebenarnya nggak materi, karena kamu ngasih. Ya kan? Saya yakin wanita yang baik, cewek yang baik, kalau dikasih pasti itu mayoritas harusnya nolak. Karena belum ada ikatan apa-apa. Berarti si perempuan itu harusnya juga sadar bahwasanya pacar, kita bilang pacar ya, Bah ya. Pacarnya itu belum bertanggung jawab terhadap si perempuannya itu. Harusnya etikanya, maaf tunggu dulu nih, nanti dulu besok aja kalau misal udah sah, silahkan kamu belikan aku, sekalian belikan rumah, mobil dan lain sebagainya. Karena itu memang kewajiban laki-laki. Karena itu juga apa ya? Ya bukannya disalahkan. Dalam agama tidak ada istilah menyalahkan kamu mau ngasih, tidak. Akan tetapi karena orang yang cinta ini kan juga khususnya anak pelajar lah kan, dia juga belum mendapat penghasilan secara pribadi, uang masih minta orang tua, motor fasilitas orang tua, apapun masih orang tua kan. Jadi Bahkan nun sewu Mas Agus, bahkan dia malah melalaikan, menomorduakan, melebihi cinta daripada orang tuanya. Ini juga akan keliru juga. Kita boleh cinta kepada siapapun, tapi cinta orang tua tetap harus di atas daripada cinta orang yang kita cintai dong. Karena ibu kita melahirkan kita, momong kita, gendong kita, bahkan sampai mengandung. Kalau bukan rasa cinta kan nggak mungkin kita akan terlahir di dunia kan gitu. Oke, Masya Allah nih, sampai ibu, aduh nih kalau kita udah bahas ibu nih sebenarnya ada sisi melankolisnya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi nasihat dari Abah untuk sobat-sobat Berindonesia tuh, apalagi yang masih muda, untuk kalian yang masih sekolah tuh, kalian yang masih disponsori full sponsor by parents ya kita bilangnya. Kalau kalian yang masih sponsor penuh sama orang tua, jaga sponsor itu, jangan sampai kalian salah gunakan gitu bahasanya Abah ya. Oke, Abah, kita next langsung masuk ke poin yang agak, aduh ini sering terjadi Abah, fenomena seperti ini. Bahkan ada yang sampai goal. Kita cinta sama seseorang, tapi ternyata yang kita cintai itu keyakinannya beda, Abah. Nah, kalau dari perspektif Islam sendiri, dari Abah, gimana Abah? Kalau misal kita mau pacaran, ta'aruf istilahnya, ta'aruf, ternyata, aduh, kok beda? Nah, itu gimana Abah? Gini Mas Agus, yang namanya orang mencinta itu bebas. Bebas memilih, ya kan? Tapi, yang penting kita tidak boleh melukai, menghina kepada orang yang kita cintai walaupun beda agama. Ya kan? Susah Abah. Susahnya seperti ini ketika membina hubungan yang pada dasarnya keyakinannya beda. Karena gini Mas Agus, yang namanya pacaran, entah beda agama atau sama agama, itu ada yang mengatakan tidak boleh karena belum ada apapun, karena belum benar-benar melangkah kepada pernikahan. Oh, belum ada tanggung jawab di situ Abah ya untuk itu. Nggak apa-apa. Contoh Rasulullah Muhammad SAW, istrinya kan juga dulu tidak Muslim. Oke, menarik. Jadi Siti Khadijah itu kan beliau saudagar besar, seorang janda, tapi tidak kekurangan soal harta benda kan. Kenapa bisa tertarik dengan Rasulullah? Beda keyakinan loh ini loh. Ini yang menjadikan motivasi buat saya, walaupun sedikit aku buka ya. Aku buka saja. Istri saya juga mantan non-Muslim. Aduh, ini ditahan dulu Abah. Ini cerita ini seru kayaknya. Tapi kita mau itu dulu Abah. Kasih beberapa referensi dong. Barangkali memang Sobat Binusa ini kali ini karena memang kita edisinya ini edisi bukan khusus Muslim, tapi
kita persembahkan untuk teman-teman muslim. Yang beda agama silahkan nonton gitu. Dan yang pasti dari awal bukan berarti kita membuat podcast ini, kita melakukan diskusi ini menyinggung agamanya. Tidak. Kita di sini adalah untuk mendiskusikan atau membicarakan tentang peluang-peluang kita untuk mengembangkan cinta. Gitu Abah ya? Oke, kita setuju. Oke, lanjut Abah. Kalau dari pacaran sendiri, dari perspektif Islam diperbolehkan selama koridor tadi terjaga. Jadi seperti cerita dulu Nabi istrinya beda agama gitu. Oke, itu hal yang menarik karena ketertarikan itu sebenarnya didasari dengan rasa penasaran juga ya Abah ya. Tapi gini Abah, cinta itu kan memang hal yang abstrak. Kadang ketika kita melihat sesuatu, oke, saya suka sama dia gitu. Tapi kadang ada yang berpikiran seperti ini, aduh, tapi kok kayaknya dia beda gitu. Ada tips gak Abah biar sobat nanti percaya diri aja udah. Keyakinan oke, boleh beda, tapi saya suka. Gimana caranya? Yang saya bahas pribadi saja Mas Agus. Waktu itu kan, waktu saya sebelum menikah dengan istri saya, ini kan. Saya memang pada waktu itu sempat break, mengisi kekosongan, jadi nggak ada teman untuk curhat lah, pribadi saya yang bisa masuk ke wilayah hati saya kan, ya kan. Akhirnya aku di jalan ketemulah dengan istri saya yang dulunya tuh beda agama dengan saya. Akhirnya ada teman istri saya bilang, sampai saya bilang gini, Mbak, aku titip salam buat si A ini Mbak, teman jenengan ini. Loh, apa kamu mau dia tuh pekerjaannya tidak seperti kamu gitu loh. Dia bukan orang kuliahan gitu loh. Dia kan pekerja, katakanlah pekerja karyawan biasa lah, ikut PT lah. Aku jawab gini, Mas Agus, apa sih salahnya aku mencintai? Aku nggak memandang kok, karena aku cinta. Apapun dia kerjanya, ya itu nggak bermasalah buat saya, nggak menjadi penghalang gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, itu temannya istri saya bilang gini, apa kamu mau, ya kan? Dia beda agama. Loh, jangankan beda agama itu loh, beda warna kulit saja nggak masalah. Wong nikah saja beda kelamin kok. Iya kan? Kalau sama kelamin ya saya nggak mau lah. Gitu kan gitu. Akhirnya saya semakin naik, semakin memuncak, semakin percaya akan menunjukkan bahwa saya akan bisa menunjukkan rasa cinta kepada orang yang aku cintai. Dan aku di dalam cinta itu aku ingin mendidik dia biar satu arah dengan satu arah dengan perjalanan saya. Karena apa? Orang itu kan orang bisa menyatu karena dari perbedaan. Orang bisa menyatu karena dari perbedaan. Menarik. Berarti cinta itu sebenarnya ya Bah ya, kalau boleh saya bilang nih, cinta itu munculnya memang karena berbeda. Seperti tadi yang Abah sampaikan bahwasannya nggak mungkin kalau kita laki-laki mencintai laki-laki itu. Oke, itu lucu. Dan ini menarik Abah, bukan hanya beda agama. Pasti akan ada terjadi konflik sosial Abah. Apalagi Abah yang notabene-nya seorang pengajar gitu. Terus mencintai seseorang yang benar-benar beda profesi gitu. Karena notabene gini Abah, di masyarakat halayak umum kita itu biasanya kalau seorang guru, istrinya guru istrinya bidan, terus guru istrinya tentara atau siapa gitu. Hal yang membuat Abah yakin bahwasanya kalau di istilah Jawa itu kan kita ada yang namanya wagu ya Abah. Ada nggak sih Bah yang bilang gini, mungkin dari teman-teman Abah, kolega Abah itu wagu, guru kok bojone wong pabrik. Kalau bahasa Indonesianya Abah itu guru kok mau punya istri karyawan perusahaan yang notabene-nya ya secara strata sosial, maaf, memang bukan kita
merendahkan teman-teman kita karyawan, tapi seakan-akan posisi di strata sosialnya itu kan lebih rendah. Gitu. Ada nggak Bah yang seperti itu? Sebenarnya dari pihak keluarga saya pun juga sebenarnya tidak boleh. Karena saya notabene-nya dari pondok pesantren, saya tahu agama, itu justru awalnya itu ibu saya sendiri takut, ada rasa takut. Kalau keyakinan saya, kepercayaan saya berubah karena cinta. Takut, rasa takut. Karena wajarlah orang tua. Bukan berarti melarang orang tua saya. Tapi karena rasa cintanya kepada saya, tidak ingin kehilangan saya dan kehilangan keyakinan saya yang selama ini aku menimba ilmu di pondok pesantren. Tapi, Mas Agus, untuk pribadi saya, no problem. Karena apa? Saya ingin hidup saya ini berbeda dengan orang lain. Ya terus, kalau orangnya itu jalannya ke arah barat semuanya, bagaimana aku bisa berjalan ke arah timur tapi aku nyaman gitu loh. Karena orang itu kan, wah nyaman barat semuanya kan, semuanya barat semuanya. Lah, saya seperti itu Mas. Itu di sisi keluarga saya ya. Ada juga Mas Agus. Di sisi keluarga dari istri, ada yang menentang. Begini, katakanlah, aku cuma gini tok. Yang jalanin kan aku, bukan mereka. Ngapain mereka tuh ngurusin tentang keinginan saya, tentang apa yang saya inginkan? Ngapain sih ngurusin saya? Urusin diri kamu sendiri. Kamu sudah benar atau belum? Kalau aku sudah berjalan di jalan saya, sudah baik, tidak mengganggu orang lain, masyarakat merasa nggak gimana-gimana, ya udah berarti kita nyaman. Karena di dalam cinta kan kita butuh nyaman, Mas. Kalau nggak nyaman, ngapain diteruskan, kan gitu. Kembali pada pelakunya, gitu loh. Oke, tantangan itu pasti ada ya? Pastilah. Pasti, baik dari... Yang berat itu memang dari keluarga ya, Pak? Apalagi, yang namanya kita mau melangkah, kita pasti butuh restu, gitu. Ya, betul. Sebenarnya, restu itu seberapa penting tuh, Abah? Kalau misal kita mau melangkah ke jenjang yang lebih... Ya. Itu. Atau mungkin dalam Islam ada ayat yang mengatakan bahwa kamu tuh harus dapat restu orang tua dulu baru kamu bisa menjalani ini. Ya. Gitu. Salah satunya kan semacam hadis Rasulullah, ridullah fi ridho walidin. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Contoh saya waktu sudah dekat dengan istri saya, itu kan saya 4 tahun Mas Agus, 4 tahun menurut saya loh, ta'aruf 4 tahun, ya kan? Yang 2 tahun itu waktu itu masih beda agama. Yang 2 tahun sebelum aku nikahin sudah muslimah. Jarang loh Mas, jarang sekali orang masuk Islam sebelum menikah, itu jarang. Biasanya masuk Islam mau menikah. Lah, ya itu saya nggak mau. Karena apa? Tanggung jawab seorang suami setelah menikah itu berat. Berbeda sebelum menikah, ya kan? Karena apa? Sebelum menikah dia sok-sokan, sok tanggung jawab. Itu belum ada apa-apanya. Masih berat di dalam atau pasca nikah itu. Karena akan jadi hal yang lucu juga ketika kita tuh sebenarnya belum ada wewenang sama tanggung jawab, tapi kita udah merasa wah ini punya aku nih, gitu. Itu kan yang hal-hal yang dirasakan sama itu nafsu. Oh itu nafsu, Bang? Bukan akal. Kalau akal, oh ya, dia mikir gitu loh. Makanya waktu itu saya juga bilang sama istri saya atau mantan pacar saya sekarang menjadi istri. Mantan pacar menjadi istri. Oke. Itu pacar paling akhir yaitu istri saya. Saya sempat gini juga. Kalau memang kamu sama saya ditakdirkan untuk menyatu, ya, saya juga belum akan bisa menerima kamu. Loh, kenapa? Kamu cinta sama saya cinta sama kamu. Oke, itu baru satu jalan kita jalani. Masih ada satu jalan yang harus kita lewati. Kamu harus minta restu sama orang tua kamu. Kenapa? Kamu kan nanti ikut saya. Kenapa ikut saya? Saya sebagai tanggung jawab kamu. Ya kan? Tidak ada salahnya lah. Kita awalnya berbeda keyakinan, berbeda agama. Tapi kalau sudah atas nama cinta, salah satu pasti akan ngalah. Kalau kita berbicara cinta kok nggak ada ngalah, nggak akan terwujud, Mas. Makanya saya sampai menikah, ya itu kan atas dasar cinta kan itu. Tapi alhamdulillah
mertua saya memberikan ridho. Karena apa? Kan yang jalanin kamu. Yang penting kamu nyaman, kamu aman, kamu senang, kamu bahagia. Bapak sudah senang. Ini salah satunya. Loh kan? Itu karena atas nama cinta. Berarti memang nyambung ya Abah ya tadi tentang hadis Rasul tadi, ridho Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Oke, Sobat Berindonesia, jadi menurut cerita yang disampaikan Abah tadi, menarik nih. Sobat Berindonesia kebanyakan pasti udah tahu dong tentang kutipan ini. Tuhan itu satu. Yang berbeda itu kita. Cinta itu dari Tuhan. Dan Tuhan itu satu kan. Jadi cinta itu ya pasti satu. Jadi menarik nih. Kembali ini Bah. Puncak cerita dari Abah itu ketika ini yang paling susah kan ketika oke, kita mencintai, tapi kalau urusan pindah keyakinan, nah boleh nggak sih Abah diceritakan lebih dalam lagi konflik-konflik yang terjadi ketika beliau istri Abah memutuskan untuk ikut Abah, terus Abah kok bisa mengajak istrinya, terus istilahnya hal-hal apa yang disiapkan untuk bertemu dengan keluarganya gitu, karena pasti nanti kalau urusan keyakinan waduh rame ini urusannya kan Abah gitu. Gimana Abah? Tapi alhamdulillah selama aku menjalani selama ta'aruf 4 tahun, karena saya selama 4 tahun itu kan juga ada trik-trik tersendiri Mas Agus. Karena apa? Ya itu salah satu adab kita harus bawa terus untuk meyakinkan kepada calon mantunya kan gitu. Ya salahnya sedikit lah bawa buah tangan juga lah itu mungkin hanya sekedar saja atau sedikit saja lah. Tapi alhamdulillah di dalam 4 tahun ini kita selalu bercakap-cakap. Ya aku kenalkan tentang kelebihan-kelebihan yang ada di agama Islam. Ya kan? Dia bisa menerima dan saya bisa meyakinkan istri saya, nanti kan kamu ikut saya, aku akan didik kamu. Dan nanti kamu akan menjadi guru yang pertama untuk anak-anak kamu. Kalau kamu nanti, andai kata kamu nggak jadi sama saya pun saya juga nggak masalah. Tapi kamu sudah berat dicinta aku loh. Ya itu kan, dia menimbang-nimbang kan itu. Dia mau lepas dan tidak. Karena apa? Mas Agus ini, ada orang yang melepaskan agama, tapi dia malah sengsara. Ada. Akhirnya apa? Balik lagi. Ini namanya apa? Dia tidak bisa menguasai tentang cinta. Karena akhirnya apa? Nggak tulus gitu loh. Kembali lagi, ya kan? Tolong dulu ada yang namanya artis lah berpindah-pindah agama. Itu karena apa? Kalau dia memang pindahnya karena rasa cinta, terus tulus membangun rumah tangga yang baik, no problem bagi saya. Dan gitu. Karena apa? Semua agama pasti punya peraturan yang sama dengan agama yang lain. Sama di agama lain itu bermaksiat dosa juga sama. Cuma kembali pada personalnya, orangnya saja. Karena apa? Kalau agama kita sampingkan, ya udah rusak tatanan. Karena agama itu kan cara bahasa Jawa ageman. Oke, ageman. Ageman. Ya kita agem apa? Contohnya gitu, kita manusia. Kita manusia nggak pakai ageman bagaimana? Boten ngagem nopo-nopo. Ageman itu maksudnya adalah pakaian. Iya, pakaian. Salahnya kan nggak gitu. Kalau kita pakai ageman, orang melihat, wah, bagus ya. Gitu. Coba kalau orang berjalan tanpa ageman. Sama juga orang bercinta tanpa ageman, tanpa agama, tanpa peraturan, rusak. Tidak hanya merusak agama, tapi merusak negara, merusak masyarakat. Karena apa? Nafsu. Oke. Yang susah biasanya, Bah, yang susah untuk dibedakan sobat-sobat kita yang masih muda nih. Yang namanya kalau kata Bang Haji itu darah muda itu memang mereka bukan nggak mau, tapi enggan untuk berpikir 2 kali. Kasih tips dong, Abah. Membedakan antara cinta yang benar-benar tulus dan nafsu. Nah, itu kita beralih dulu dari cerita yang tadi. Kita tipsnya itu apa? Gimana? Dan tidak.
itu kembali pada pelakunya juga Mas Agus. Contoh gini, ada kan orang ta'aruf atau kenalan, kalau di dalam pikiran dan hatinya sudah dikelilingi oleh nafsu, berarti kan nggak tulus. Dia sudah mendapat, bisa jadi ditinggalkan. Kan sudah tahu rasanya kan, gitu loh. Mendapatkan apa yang dia ingin. Ya, kan nafsu itu. Karena kan di dalam agama itu kan, di dalam hadis Rasulullah mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah seorang wanita dengan 4 perkara. Yang pertama, karena li jamaliha, karena kecantikannya. Nggak mungkin lah kita punya pasangan hidup untuk selama-lamanya sak-sae, sak kecekele, sembarangan, nggak mungkin lah. Ini orang nggak punya peraturan ini. Pasti milih ya Pak. Karena kita dikasih mata yang normal kok. Kita kan memilih, kadang walaupun pilihan kita sering ditolak. Memilih boleh, tapi kan ukur lah. Kadang kita nggak sadar posisi gitu loh. Iya. Kamu harusnya itu orangnya cari pendamping hidup yang seperti apa? Sesuaikanlah dengan kapasitasmu. Jangan terus begini untuk merindukan bulan, itu kejauhan. Mengukur juga. Andai kata kita ingin seperti itu, kita harus punya kelebihan dong. Kadang ada orang tuh inginnya terlalu begini. Dia nggak sadar. Kamu pasti nggak mampu. Akhirnya apa? Ditolak lah, ya kan? Akhirnya ditertawakan sama temen lah. Karena apa? Tidak sadar posisi. Ya kan gitu. Itu yang pertama, karena kecantikannya. Nggak mungkin. Ya mungkin orang bilang, oh cantik itu relatif, benar. Yang relatif itu ada mengatakan cantik untuk keluarganya ya minimal tuh pendamping hidup tuh di masyarakat ya nggak ngisi inilah kan itu loh. Jangan asal-asalan sing penting untuk bojo, jangan. Kalau di istilah tempat tongkrongan yang biasanya saya ada di situ Bah gitu. Ya cari pasangan tuh ya sing penting wangun dijak nyumbang gitu. Oh, ada tuntunan seperti itu. Mungkin memang tujuannya memang baik ya, Pak. Itu dari carilah wanita yang cantik ya, walaupun cantik itu kembali lagi ke personalnya, relativitas masing-masing laki-laki. Yang namanya kecantikan kan gini, apalagi zaman sekarang. Kita punya pendamping hidup atau istilahnya seorang istri lah. Apalagi seorang wanita itu kalau sudah punya anak, wajahnya langsung drastis berbeda. Seperti sebelum punya anak. Yang biasanya bersolek, bermake up seperti ini. Kalau sudah punya anak itu lain. Ya kan? Ya pasti berubah. Ada yang drastis, ada yang masih memoles-moles karena menjaga kualitas. Kadang kualitas walaupun berkurang, tapi ya kembali kepada personel juga. Kan itu. Karena apa? Istri saja dan cantik itu berpahala loh Mas. Tapi kenyataannya kan enggak loh. Cantiknya pada saat sebelum dinikahi, tapi keliru setelah menjadi pendamping hidupnya, menjadi salah satu dari keluarga itu, malah dandannya tuh nggak karu-karuan. Paling cantiknya pada saat nyumbang saja kan gitu. Iya, itu fenomena yang sering terjadi di sekitar kita. Beda dengan keluarga Rasulullah loh. Iya. Keluarga Rasulullah itu istri-istri Rasulullah kalau di rumah dandan cantik. Kalau di luar biasa saja, karena apa? Menjaga marwah cinta. Biar tidak tergoda dengan wanita-wanita yang lain. Ya katakanlah gini lah. Pernah sih kata Rasulullah, ya pernah kena goda. Akhirnya Rasul segera pulang. Harus pandangan itu kembalikan ke rumah. Biar pandangan ini tidak tambah berdosa. Karena mata ini kalau sudah memandang sesuatu yang indah, kita akan lenyap. Yang di rumah ya lupalah. Itu salah satunya. Makanya ada orang mengatakan bersyukur sih aku butahan itu. Jadi aku tidak bisa bermaksiat kan. Tapi tidak seperti itu. Lebih baik kita tidak buta, tapi pada saat kita melihat kemaksiatan, kita butakan mata kita. Itu malah bagus. Itu yang pertama. Dilanjut ya Mas Agus? Lanjut. Yang kedua, 5 liha. Nikahi wanita yang tadi karena kecantikannya, yang kedua adalah karena kekayaannya. Dalam arti kekayaan bukan kaya terus itu enggak. Pendukung hidup, fasilitas hidup itu kan butuh.
Jangan kita mengejar cinta nanti kedepannya kita nggak bisa makan, nggak kerja. Ini juga keliru. Kita cari pendamping hidup yang minimal tuh punya pekerjaan. Walaupun hasilnya tidak untuk apa namanya ya, untuk menutup segala kekurangan dari seorang laki-laki, tidak. Minimal tuh punya sebagai mengangkat derajat seorang wanita. Biar tidak dikatakan seorang wanita hanya minta sama laki-laki, tidak. Sebenarnya tidak. Wanita mulia itu ya kalau bisa jangan bekerja, kalau bisa dimuliakan seperti wanita Arab itu kan. Iya, di rumah. Nah, karena apa? Itu ada mengatakan gini, Yura iso bekerja. Iya. Kalau bekerja bisa menjaga marwah cinta, menjaga marwah akhlak, tidak tergoda. Lebih baik daripada yang di rumah. Matanya terjaga, pandangannya terjaga, pergaulan terjaga, itu lebih baik daripada wanita yang di rumah. Berarti ada nilai lebihnya, Abah ya. Selain dia juga bisa menjaga marwah cintanya, dia juga bisa berperan sebagai support atau pendukung dari sang suami juga. Indah sekali ya, Abah, seperti itu. Saling menjaga walaupun jarak jauh. Yang sulit, Mas Agus. Menjaga jarak jauh kok berhasil lebih baik daripada menjaga jarak dekat. Tapi yang namanya perihal menjaga nih, Abah. Kalau menjaga dari jarak jauh, modal utamanya itu kan kepercayaan, Abah. Biasanya kalau anak muda pasti tahu tuh, Bah, istilah yang namanya posesif atau yang namanya cemburuan tuh. Nah, hal-hal yang bisa menghindarkan kita untuk berprasangka buruk atau istilahnya kita bersuuzon dengan pasangan kita, misal, aduh istri kerja di PT, kebetulan istrinya cantik lagi, bawa mobil katakanlah, pasti kalau perempuan yang kerjanya bawa mobil biasanya bening. Ya, betul. Nah, kita sebagai laki-laki otomatis pasti kita was-was, Abah. Nah, cara-cara untuk menghindarkan hal-hal seperti itu seperti apa, Abah? Ya kita bangun sejak sebelum kita menikah. Kita buat komitmen, ya kan? Karena bagian gini, ya mungkin yang namanya setan itu kan selalu menggoda dengan berbagai macam cara untuk menggelincirkan manusia biar berdosa sebagai teman penghuni di neraka. Itu cara setan bebas dong. Jadi setan itu sebenarnya kesepian ya, Pak? Iya dong. Kasihan banget. Loh, itu sudah direkomendasi oleh Allah loh. Oh iya. Aku rela masuk neraka, tapi aku izinkan untuk mengganggu manusia sebagai tempat besok reuni di neraka mungkin. Oke, ini gini, Abah. Ini semangat untuk sobat-sobat Branusa nih. Jadi manusia tuh sebenarnya harus percaya diri loh. Jangan sampai kalah sama nafsu, jangan sampai kalah sama dosa, karena setan itu ternyata kesepian. Karena kesepian dia cari kita untuk nemenin dia di neraka. Oke, Abah, yang ketiga, Abah, yang ketiga. Wali hasabiha. Yang ketiga, nikahilah seorang wanita itu karena nasab, keturunan. Ya kan? Penting juga. Aku anak isopo. Wong tuane piye? Ya kan? Ya minimal tuh cerita orang tuanya ke anak tuh baik lah. Contoh seperti marga Arab itu kan ada yang namanya membuat peraturan tuh kalau bisa Arab dapat Arab. Juga egois juga sebenarnya. Walaupun menjaga keturunan itu juga ada baiknya, nggak ada campur-campur kan, nggak gitu. Iya, sama juga di kebudayaan teman kita di Batak itu juga sama gitu. Ketika memang kamu itu orang Batak, ya sebisa mungkin kamu nikahnya sama Batak gitu. Tapi menarik nih, Abah, orang Arab itu, apalagi saya pernah dapat salah satu referensi atau beberapa referensi itu, orang Arab itu memang hobi menikahkan dari lingkungan keluarganya sendiri. Tapi ada aturannya kan, Abah, karena secara pernikahan itu kan sebenarnya kalau misal saudara pasti nggak boleh dong. Itu ada yang seperti itu memang untuk menjaga itu tadi, kepercayaan nasabnya. Begini Mas Agus, biar persatuan di bangsanya itu tetap terwujud. Itu juga karena rasa cinta, ya kan? Nggak mungkin, ya ada juga sih 1-2 orang dari orang Arab itu kan menikah dengan Indonesia karena ya karena cinta juga. Ya kan? Kenapa kamu menikah dengan orang Indonesia? Ya aku cinta dengan dia kok, kayaknya cocok ini kan itu.
Nah kalau udah cocok kan tidak bisa menghalangi cinta. Tapi juga ada yang mereka masih istiqomah lah, istilahnya tidak berubah dengan peraturan yang ada di sana, Arab dengan Arab kan itu salah satunya. Dan itu pun juga menjaga agar tidak jatuh kepada dosa. Ya seperti macam komitmen seperti keluarga raja lah, nggak mungkin keluarga raja menikah dengan orang biasa. Ya walaupun itu juga menjaga omongan, mosok anak rojol atau anak ini kan itu. Itu juga menjaga omongan juga. Itu salah satunya adalah menjaga nasab. Keturunan itu penting juga. Karena apa? Keturunannya baik kan gitu. Seperti raja-raja kan itu. Salah nggak gitu. Kalau kita sebagai orang yang biasa kan, ya yang penting itu istri itu manut kan itu. Tapi sebenarnya tip-tip 4 ini harus kita pakai dong, ya kan? Itu yang ketiga karena nasab kan. Yang terakhir adalah agama. Kenapa agama di akhir? Sebagai pemutus terakhir. Kalau kamu nggak dapat kekayaannya atau istri kamu kok nggak bekerja lah, katakanlah pekerjaannya biasa, nggak masalah. Kalau istri kamu nggak begitu cantik lah, ya nggak masalah. Kamu punya istri atau calon istri orangnya keturunan orang biasa, nggak masalah. Yang keempatnya ini untuk menyelamatkan yang 3. Satu ini menyelamatkan yang 3, agamanya. Agamanya ini sebagai penyempurna di dalam rumah tangga besok. Karena apa? Syarat utama dalam nikah ini. Kalau yang contohnya saya pernah curhat sih sama Surut kan, salah satu guru SMK Bina Nusantara, sama Bah. Jadi agama saya itu juga punya peraturan Kristen nikah dengan Kristen. Oke, sebenarnya tujuannya baik ya, Pak. Sama seperti tadi ketika kenapa kok orang Arab sama orang Arab, orang Batak sama orang Batak itu kalau kita lihat dari segi praktisnya, karena memang ya untuk memuluskan cinta aja ya sebenarnya. Walaupun sebenarnya juga ada kok yang orang Arab nikah sama orang bule mungkin jadi gitu. Oh jadi agama penting. Pernah dengar nih Abah dari orang Jawa itu nak kue meh rabi gitu, ojo lali bibit bebet bobot, tapi kurang satu yang lagi terakhir ini tadi. Oke, agama. Oke, jadi itu merupakan panduan ya kan yang bisa mungkin sobat-sobat Brainnusa itu bisa untuk dijadikan guide atau guidance ketika misal kamu mau cari pacar, maaf kamu punya pacar terus mau dijadikan istri, ada nih 4 kriterianya nih. Kalau pertama tadi nggak cantik nggak apa-apa lah, cinta yang penting. Terus tadi nggak kaya nggak apa-apa lah, cinta lagi. Terus yang ketiga keturunan tadi apa ya, nasab ya. Nasabnya dari orang biasa nggak apa-apa lah, cinta juga. Yang penting yang terakhir agama tuh. Nah kalau tadi bilang kalau agamanya ini udah sama, nanti ketika pasca menikah itu enak kan gitu. Oke, Sobat Brainnusa, demikian tadi podcast dengan sosok yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya, pembahasan kita juga luar biasa. Dari awal mulanya kita cinta beda agama, tapi ternyata masih banyak lebihnya di situ. Ada tips-tips untuk menjaga rasa cinta, ada tips-tips untuk bagaimana caranya nanti kita menjaga sebuah keluarga. Tapi satu yang harus saya tekankan, Tuhan itu satu. Cinta itu butuh ilmu. Dan kalau ada cinta yang nggak pakai pikiran dan ilmu, itu namanya nafsu. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misal kalian ada usulan, kita mau diskusi apa di edisi kemudian. Dah.